sekalian. Salam bahagia, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat 19 Februari adalah awal permenungan masa Prapaskah. Prapaskah Aksi Puasa Pembangunan atau APP tahun 2021 dengan tema Semakin Beriman, Semakin Solider. Tema ini akan kita dalami selama 4 minggu pada hari Jumat. Yang tema pertama kali ini adalah pertobatan. Apa itu arti pertobatan? Yang pertama, bertobat adalah menyesali segala kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Kalau kita berbuat salah, kita perlu minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Dan yang kedua, memperbaiki sikap. Bertobat adalah mau memperbaiki sikap. Setelah minta maaf, tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa atau perbuatan yang jahat, lalu memperbaiki sikap kita dengan perbuatan yang baik. Misalnya mainan adik jatuh, tidak ditolong tapi malah ditendang. Ini tidak baik, maka segera minta maaf kepada adik. Dan mainan kita ambilkan, kita berikan lagi kepada adik, maka adik kita merasa senang dan Tuhan Yesus yang melihat juga merasa senang. Dan yang ketiga, sebagai ungkapan pertobatan, kita akan berbuat amal, menyisihkan uang saku, uang jajan, uang yang kita miliki, dan kita simpan di kaleng amal. Nantinya kalau sudah terkumpul, anak-anak bisa menyumbangkan, bisa berbagi kepada orang yang kurang beruntung, kepada orang yang miskin. Nah, anak-anak, kita akan mencontoh perbuatan baik dalam cerita Sakius pemungut pajak yang nanti akan kita dengarkan ceritanya yang akan disampaikan oleh Ibu Christine. Maka anak-anak, mari untuk perenungan hari ini kita awali dengan doa bersama. Silakan mengambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas hari yang baik ini, atas kesehatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan membuka hati untuk mendengarkan sabda-Mu, supaya dari hari ke hari kami semakin dekat pada Tuhan Yesus dan semakin mempunyai hati yang baik dan mampu berbagi kepada siapapun sesama kami yang membutuhkan. Sekarang Tuhan, bersabdalah, kami akan mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Yesus Ku Panggil. Yesus ku
kasih Tuhan. Amin. Zakheus, Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, Hai Zakheus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, Hai Zakheus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Bagaimana dengan cerita Zakheus tadi? Zakheus memiliki kerinduan yang sangat hebat, ingin berjumpa dengan Yesus. Lalu apa reaksi Yesus? Ya, reaksi Yesus senang, ya, berjumpa dengan Zakheus. Bahkan Yesus mau menginap bermalam di rumah Zakheus. Lebih lagi, Zakheus juga merasakan kegembiraan yang luar biasa karena Yesus mau menginap di rumah Zakheus. Anak-anak, perjumpaan Yesus bersama Zakheus membuahkan hasil. Zakheus menjadi manusia
yang bertobat. Tadi diceritakan bentuk pertobatan Sakius yaitu memberikan kembali separuh hartanya kepada siapa saja yang pernah diminta. Ya, hartanya yang pernah diminta dikembalikan lagi. Ini bentuk pertobatan Sakius. Sakius ingin meninggalkan masa lalunya, kemudian kembali menjalani hidup yang baru, hidup yang benar. Anak-anak bertobat pada masa pandemi mengajak kita semua untuk terlibat dalam aksi nyata agar hidup ini menjadi berkat. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, ayo pada masa pandemi ini anak-anak yang belajar di rumah juga bisa melakukan pertobatan. Yang dulu ya, sebelum pandemi pagi-pagi rindu ingin belajar ya, di sekolah, bangunnya pagi. Sekarang bagaimana? Ya, kalau siang bangunnya, ayo mulai hari ini bangun lebih pagi. Kemudian ketika melakukan pembelajaran sebelumnya apakah anak-anak sudah mandi? Ya, biasanya anak-anak hanya cuci muka saja. Atasnya belum, wah bawahnya masih kemarin. Nah, ayo kita bertobat, memelihara diri kita, ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ayo kita hidup lebih baik lagi. Ya, anak-anak nanti di akhir acara ya, Febri akan mengajak anak-anak untuk melakukan aksi nyata sebagai wujud pertobatan kita. Ya. Nanti silakan anak-anak memperhatikan apa ajakan dari Febri. Sekian dari Bu Christine, selamat melanjutkan. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Febri. Tadi kalian sudah mendengarkan dan juga menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Bu Christine, ya. Tadi mengenai apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, tadi Bu Christine menyampaikan tentang cerita Sakius. Sebagai aksi nyata yang sudah kalian dengarkan dari Bu Christine, mari anak-anak kita membuat sesuatu, ya. Oke. Sebelumnya kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, lem. Ya nak ya, lem. Yang kedua, potongan kertas-kertas. Dan yang ketiga adalah gambar Sakius. Atau bagi anak-anak yang beragama non-Katolik bisa mencari gambar tentang orang miskin. Nah, gambar-gambar ini didapatkan dari mana Bu Febri? Kalian bisa cari di internet, bebas untuk gambar-gambarnya, ya. Bahan selanjutnya yaitu celengan. Nah, celengan ini nanti kalian buat sendiri. Bahannya dari bahan-bahan bekas. Untuk bentuknya silahkan kalian membuat bebas ya nak ya, tidak harus seperti contoh yang Bu Febri buat. Kalian terserah membuatnya kotak, terserah ya. Bahan yang Bu Febri buat ini dari botol aqua yang dilapisi dengan kain flanel. Nah anak-anak, bahan-bahan tadi sudah siap semua ya. Mari kita kerjakan bersama-sama, oke? Langkah yang pertama, kita ambil potongan kertas, lalu kita tuliskan janji-janji pertobatan kita apa saja sih? Misalnya, rajin berdoa. Yang kedua, rajin menabung. Dan selanjutnya yaitu rajin membantu orang tua. Dan masih banyak lagi sesuai dengan janji-janji yang kalian inginkan.
lalu nanti kita tempelkan di celengan. Untuk yang pertama kita ambil gambar Zakeus ya nak ya, lalu kita tambahkan lem dan direkatkan di celengan ini. Oke. Kemudian kita ambil tulisan janji-janji pertobatan, nanti kita tempelkan di celengan ini ya. Anak-anak, tadi kita sudah menempel semua janji-janji pertobatan kita. Jadinya seperti ini. Nih, ya. Nah, gimana anak-anak? Mudah bukan cara membuatnya? Nah, tugas kalian, silakan kalian membuat celengan ini ya. Nanti setelah selesai membuat celengannya, silakan anak-anak foto celengannya lalu dikirim ke wali kelas. Oke? Bu Febri tunggu ya. Tujuan membuat celengan ini apa sih anak-anak? Tujuannya tuh menabung kebaikan, yaitu menyisihkan sebagian uang yang kita miliki untuk dikumpulkan dan diberikan kepada orang yang kurang mampu. Lalu yang kedua yaitu kita bisa hidup berhemat. Kalian pasti sudah pernah dengar pepatah mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kalau kalian ingin sukses, kalian harus belajar hidup berhemat ya, dengan cara rajin menabung dari sekarang. Oke? Marilah kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kita bisa mengikuti ibadat masa Prapaskah yang pertama dengan baik. Semoga masa pertobatan yang kita terima dan kita janjikan kepada Tuhan dapat memperteguh iman kita untuk menjadi lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita meminta berkat dari Suster Bernardin. Terima kasih anak-anak dan Bapak Ibu sekalian. Kita selangkah lebih maju dalam kehidupan beriman kita. Kita melakukan tobat terus-menerus, tidak bosan untuk terus-menerus juga berbuat baik dan beramal. Marilah sekarang kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan menyertai, melindungi, melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Apapun terjadi, Tuhan tetap tersenyum.
kasih sudah menonton.